Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kanafi Pramesti dengan NIM 23515913SV22642 dari Prodi Sistem Informasi Geografis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek untuk pemrograman geospasial perangkat bergerak acara kelima, yaitu mengenai komponen dari spinner, date picker, dan juga time picker. Nah, untuk yang pertama nanti saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa sih pengertian dari ketiga komponen tersebut pada Android Studio. Nah, selanjutnya nanti saya akan menjelaskan skrip ini dan juga tampilan ketika running dari project yang telah saya susun. Oke, nah untuk yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari spinner, date picker, dan juga time picker. Jadi, tiga komponen yang telah saya sebutkan tadi itu merupakan elemen yang bisa disusun dalam interface pada Android Studio. Spinner itu berguna untuk memilih satu item dari daftar drop-down yang tentunya sering digunakan untuk input pilihan ataupun kategori dan juga opsi-opsi tertentu. Nah, sedangkan date picker itu mempermudah pengguna dalam memilih tanggal melalui tampilan dari kalender. Sedangkan time picker digunakan untuk memilih waktu baik dalam format jam dan menit hingga detik. Itu bisa. Lalu penggunaannya itu umum dalam aplikasi yang membutuhkan data waktu atau beberapa pilihan yang terstruktur nantinya begitu. Lalu untuk pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari, contohnya untuk form pemesanan ataupun pengaturan dari sebuah alarm. Jadi disusun menggunakan XML yang menggunakan bahasa Java maupun Kotlin itu bisa. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan bahasa Java. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan skrip dari tampilan seperti yang ada di samping ini. Nah, yang pertama tentunya perlu mengatur layout yang digunakan. Untuk acara kelima ini saya menggunakan linear layout. Di linear layout itu bagian atas perlu mengatur white height-nya. Di sini saya match parent semua, lalu padding top dan juga padding untuk ukuran dari si layout itu sendiri. Lalu untuk orientasinya tentunya vertikal karena menggunakan handphone. Oke, untuk berikutnya ini adalah script untuk tampilan dari judul yaitu presensi. Jadi untuk acara yang kelima ini projectnya itu membuat tampilan presensi. Apabila nanti button submit itu diklik akan muncul tools yang berisi mengenai waktu dia absen itu jam berapa, lalu keterangan dia presensi itu apa dan status dari presensinya. Jadi nanti dalam status presensi itu saya atur di 4 kategori. Kategorinya ada hadir tepat waktu, sakit, terlambat, dan juga izin. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan berikutnya. Nah, untuk tampilan berikutnya ini saya menggunakan calendar view. Bisa juga menggunakan date picker seperti yang telah dijelaskan oleh asisten praktikum. Itu juga bisa menggunakan calendar view ataupun date picker. Lalu untuk tampilan calendar view itu seperti ini dan jika menggunakan tampilan dari date picker itu dia seperti ini. Nah, apabila menggunakan date picker itu dia seperti ini. Jadi ini saya bisa diatur di bagian weight dan height-nya. Karena saya menyesuaikan dengan tampilan layar handphone saya ketika running, jadi di sini saya memilih menggunakan calendar view. Oke, begitu. Untuk selanjutnya ini adalah tampilan dari time picker, yaitu ketika nanti button submit itu diklik, akan muncul keterangan waktu dia absen jam berapa, begitu. Nah, untuk selanjutnya ini adalah spinner. Jadi spinner itu nanti ketika dia diklik akan muncul sebuah drop down yang berisi kategori 4 yang telah saya sebutkan sebelumnya. Lalu di dalam spinner ini saya juga mengatur untuk background-nya. Di sini menggunakan XML baru yaitu calendar border. Nah, pada calendar view dan juga time picker saya juga menggunakan background. Di sini background-nya tentunya membuat XML sendiri ya. Di sini pengaturan dari stroke. Stroke itu adalah garis pinggir atau garis tepinya ini dan warna dari fill yang ingin ditampilkan. Nah, untuk drawable dari kalender itu ada di
sebelah sini. Yang di sini juga saya atur ada untuk stroke-nya, stroke itu tadi garis tepinya, lalu warna fill yang akan ditampilkan. Di sini saya menggunakan warna putih. Oke, berikutnya di sini adalah tampilan edit text. Nah, kenapa di sini edit text itu tidak terlihat? Karena edit text itu akan ditampilkan ketika si pengguna memilih dropdown pada kategori selain hadir tepat waktu. Tadi kan ada 4 kategori. Nah, di hadir tepat waktu itu dia tidak akan muncul edit text keterangan, tetapi di 3 kategori lainnya itu akan muncul edit text untuk keterangan. Karena di sini saya atur visibility-nya gone, maka tidak terlihat. Tetapi nanti ketika button submit itu diklik, dia akan maaf, maksud saya spinner itu diklik, maka dia akan muncul keterangan. Selanjutnya ini pengaturan untuk button. Nah, pengaturan dari button ini tuh sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, dan di setiap dari elemen-elemen ini, saya mengatur ID-nya. ID-nya di sini beda-beda. Ada text presensi, ada calendar view, time picker, spinner status, lalu ada edit text keterangan, dan submit button. Lalu bagaimana ketika nanti button submit itu diklik akan muncul toast, itu diatur di dalam script untuk main activity Java. Nah, di dalam main activity Java, tentunya perlu menginisialisasi berbagai macam import class-nya. Di sini ada beberapa macam. Ada untuk widget array adapter, adapter view, dan lain sebagainya hingga di lokal bawah ini. Nah, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa ada 4 kategori yang akan ditampilkan. Nah, kategori itu apa aja? Ada hadir tepat waktu, sakit, terlambat, dan izin. Jadi ketika si pengguna itu memilih sakit ataupun terlambat maupun izin, itu akan muncul edit text keterangan. Ya, nah di sini tuh kan ada untuk activity main binding. Nah, activity main binding itu diatur di dalam build Gradle. Jadi perlu menambahkan script untuk build feature view binding true supaya nanti Java-nya ini bisa berfungsi. Oke, untuk selanjutnya ini ada beberapa script yang digunakan untuk memanggil dari status presensi. Nah, sebenarnya ada beberapa pilihan yang bisa digunakan. Di sini saya menggunakan scriptnya itu saya tulis di bagian script Java, tapi itu juga bisa digunakan menggunakan string. Jadi string ini bisa diisi seperti ini. String array name dari status option tadi, begitu. Di sini ada beberapa script. Yang pertama untuk set atau mengatur listener untuk spinner. Jadi untuk memanggil dari spinner itu. Nah, di sini ada gone, ada visible. Oke, untuk berikutnya, set listener untuk submit button. Jadi, ketika button submit itu diklik, maka dia akan muncul sebuah tindakan, yaitu dengan on-click listener. Apa sih tindakannya? Atau apa yang output dari tindakan ketika button submit itu diklik? Nah, yang pertama, dia akan muncul toast message, yaitu presensi berhasil dilakukan pada current date. Nah, current date itu diatur juga di dalam Java itu. Yang di sini saya menggunakan format seperti ini, current time-nya juga seperti ini. Lalu di sini ada untuk status presensi hingga di dalam keterangan ini. Selain dari Java, itu saya juga mengatur untuk custom toast dan juga toast background. Seperti yang sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan ada XML untuk rounded corner, lalu ada calendar border, ada styles, dan juga colors. Oke, mungkin di sini saya langsung saja akan mencoba merunning programnya atau project saya ini. Di sini sudah tersambung dengan HP saya. Oke. Nah, ini adalah tampilan ketika pertama kali di running. Ketika di running, dia akan muncul seperti ini. Di sini saya akan menampilkan script untuk Java-nya. Nah, kayak begini. Nah, di sini saya akan mencoba merunning programnya. Oke, di sini saya memilih hadir tepat waktu. Lalu saya submit. Nah, dia akan muncul toast presensi berhasil dilakukan pada ini, lalu ada status di bawahnya. Nah, ketika saya memilih sakit, dia akan muncul edit text keterangan. Misalnya sakit demam. Lalu button submit ini diklik. Nah, dia akan muncul statusnya juga keterangan dari sakitnya itu apa. Terus misalnya terlambat. Misalnya ban motor bocor di jalan. Nah, dia juga akan muncul di sini.
Oke, berikutnya yang terakhir adalah untuk izin. Oke, ini adalah tampilan dari spinner ketika drop down dari kategori presensi. Ada di tepat waktu, sakit, terlambat, dan juga izin. Sini izin, misalnya pergi ke pantai Parangtritis, Bantul. Oke, begini ya. Oke, terus saya submit. Nah, dia akan muncul ada terus tanggal, waktunya, kemudian statusnya apa, keterangannya apa. Nah, kenapa di sini bisa untuk tosnya bisa berwarna hitam, lalu bisa rata tengah begitu ya? Itu diatur di dalam XML yang saya buat. Gimana skripnya? Oke, untuk skripnya nah, untuk skripnya itu seperti ini, ada warnanya hitam, tadi ya backgroundnya hitam, lalu text alignment-nya center, kemudian width height-nya wrap content, dan juga teks dari color-nya itu white, lalu style-nya bold, dan font jenisnya yang monospace. Selain dari custom untuk toast, itu juga untuk toast background. Nah, toast background itu di sini. Jadi nanti di dalam custom toast itu memanggil background yang telah dibuat di dalam toast background ini. Itu di sini warna hitam. Itu tadi adalah penjelasan dari script-nya. Jadi yang pertama itu ada untuk edit text di sini, tadi di bagian keterangan, lalu ada submit, kemudian ada text view, lalu ada button, time picker, dan juga spinner, kemudian calendar view, dan bisa juga diatur ke dalam date picker. Sekali lagi saya akan mencoba merunningnya. Oke, untuk hadir tepat waktu bisa. Terus sakit ini juga bisa, panas. Oke, lalu untuk terlambat juga bisa. Print dulu. Nah, ini juga bisa. Lalu izin pergi ke rumah teman. Oke, ini juga bisa. Nah, itu tadi penjelasan dari program yang telah saya buat, yaitu tampilan dari presensi. Dan di sini saya juga menggunakan emulator itu dari HP langsung, jadi menggunakan HP Android saya dan disambungkan menggunakan kabel USB. Begitu penjelasan untuk acara kelima, pemrograman geospasial perangkat bergerak, ada spinner, date picker, dan juga time picker. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara yang ke-6.